Sukses itu butuh perjuangan dan kerja keras. Orang-orang tidak pernah tahu dan bahkan mungkin tidak mau tahu seperti apa proses yang Anda lalui untuk mencapai keberhasilan. Hanya yang mereka tahu bahwa saat ini Anda sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang berhasil dengan segala yang Anda miliki. Seringkali kita hanya melihat dan menilai orang-orang yang sudah sukses seolah mereka tanpa perjuangan, tanpa kerja keras, bahkan seolah mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang menuai keberhasilan, tentunya mereka pernah mengalami proses hidup yang berat. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 dan 23 berbunyi begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan sepanjang jalan kehidupan mereka mengalami kesulitan. Karena air merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh kita. Tanpa air kita tidak dapat hidup. Ketika air diperlukan, malah air tidak ada. Dan ayat 23, air sudah ditemukan, tetapi air yang ditemukan pahit, tidak dapat dikonsumsi. Di sini mereka bersungut-sungut. Di sini mereka tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Seperti apa orang yang hidup dalam proses, dalam caranya Tuhan, akan menjadi orang yang berhasil? Ada hal-hal yang dapat kita petik, hal-hal yang menjadi pelajaran untuk kita. Yang pertama, jangan bersungut-sungut dan mempersalahkan keadaan. Seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita mempersalahkan keadaan kita, bahkan kita mempersalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Mana keadilan Tuhan? Mana Tuhan? Ini adalah perkataan orang yang tidak punya iman. Ini perkataan orang yang tidak mau berjuang. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang seperti ini, mereka tidak melihat masa depan. Jangan pernah bersungut-sungut. Sungut-sungut itu hanyalah menambah kekhawatiran dalam diri kita. Sungut-sungut itu hanyalah menambahkan ketakutan dan membuat kita tidak mau maju, tidak mau melangkah. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang taat dan setia. Ketaatan memang kedengarannya seperti hal yang mudah. Ya, kesetiaan seolah-olah ini juga hal yang gampang dilakukan. Tapi sesungguhnya saya berkata ini adalah hal yang paling sulit. Kita mungkin bisa berkata hari ini setia, besok setia, lusa setia, tapi belum tentu seterusnya. Karena itu ketaatan, kesetiaan dituntut atas orang-orang yang mau berhasil, atas orang-orang yang mau mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam hidupnya. Musa, dia pernah mengeluh, tapi dia tetap taat kepada cara Tuhan. Musa, dia pernah mau menyerah, tapi dia mau tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Jadi ini yang paling penting. Dan yang ketiga, yang terakhir, adalah kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan yang baik siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau mungkin terjadi sesuatu yang tidak baik, kita tidak langsung menyalahkan Tuhan. Kita tanya, apa maksud Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi? Kita tidak langsung menyalahkan keluarga kita, teman kita, suami, istri, ya. Tetapi kita mau tanya, Tuhan, apa maksud Tuhan atas semua ini? Bahkan atas segala yang terjadi di bangsa kita hari ini, kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi bangsa kita. Imani, yakinkan bahwa ketika hidup kita sudah sesuai dengan standarnya Tuhan, saya percaya ada masa depan yang indah bagi semua kita. Ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang berharap, yang senantiasa berpegang kepada kasih dan setia Tuhan. Dan saya yakin, ya, kita jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kita harus tetap taat, setia, seperti apa yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir, keintiman menentukan seperti apa pribadi kita di hadapan Tuhan, sehingga kalau Tuhan izinkan masalah itu datang, ketika intim kita dengan Tuhan, kita mampu mengambil satu keputusan yang bijaksana, keputusan yang terbaik yang akan kita ambil karena kita intim dengan Tuhan dan kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya biarkan renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan berkati.